Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Bergola Wungu dan 3 temannya akan bentrok dengan Kali Ngundil. Siapa yang lebih tangkas? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Dari jauh, terdengar suara beradunya senjata serta bentakan-bentakan hebat. Wiro Sableng percepat jalannya, dan bila dia sampai di halaman rumah yang agak kegelapan itu, maka dilihatnya lah bagaimana halaman rumah itu kini berubah menjadi sebuah medan pertempuran. 6 manusia, sepasang demi sepasang tangan, bertempur hebat dan cepat. Di tangga rumah besar, dilihatnya berdiri Nilam Suri. Di bawah tangga, dengan bersedekap tangan, berdiri seorang laki-laki berbadan tinggi langsing. Wiro tak pernah melihat orang ini sebelumnya, tapi dia yakin betul bahwa manusia ini pastilah Kali Ngundil. Di ujung halaman sebelah kiri, berdiri pula Bergola Wungu. Sebagaimana 2 orang yang terdahulu, sepasang matanya memandang ke tengah halaman, memperhatikan jalannya pertempuran. 3 orang anak buah Kali Ngundil, yaitu Saksongko, Majineng, dan Krocoweti, sebenarnya bukan orang-orang yang berilmu rendah. Permainan golok mereka cukup lihai. Tapi menghadapi anak-anak buah Bergola Wungu yang yaitu Ketut Ireng, Seta Inging, dan Pitala Kuning, mereka kalah gesit. Dalam 9 jurus, Krocoweti terpaksa pasrahkan nyawa dilanda ruyung berduri Pitala Kuning. Krocoweti menggeletak di tanah dengan dada melesak. 3 jurus kemudian menyusul Majineng. Lehernya hampir kutung terbabat kelewang Seta Inging. Pertempuran yang agak lama berlangsung ialah antara Ketut Ireng dan Saksoko. Kedua orang ini mempunyai tingkat kepandaian yang sama dan sama-sama bersenjatakan golok. Namun, oleh kemenangan kedua lawannya, Ketut Ireng mendapat semangat dan nyali besar. 5 jurus di muka, sambaran goloknya tiada tertahankan. Akhirnya, Saksongko yang berbadan gemuk pendek itu menjerit mengerikan ketika perutnya yang buncit terbabat ujung golok. Ususnya membusai dan menjela-jela di tanah. Rahang-rahang Kali Ngundil kelihatan mengatup rapat dan bertonjolan. Kedua kakinya terpentang. Saat itu, karena gelap, tak seorang pun yang melihat bagaimana kedua lengan Kali Ngundil menjadi hitam sampai ke jari-jari tangannya. Didahului dengan suara bentakan yang bukan saja dahsyatnya menggetarkan dada, tapi juga menggetarkan tanah. Maka melompatlah Kali Ngundil ke tengah halaman, di mana 3 anak buah Bergola Wungu berada. Ciat! 17 tahun yang lampau, kehebatan pukulan lengan baja itu sudah mengagumkan. Dan kini dapat dibayangkan bagaimana keampuhannya. 3 peki kematian merobek kegelapan malam. Ketut Ireng, Seta Inging, dan Pitala Kuning terlempar sampai 5-6 tombak dan menggeletak di tanah tanpa nyawa. Bergola Wungu saksikan kematian yang mengenaskan ketiga muridnya itu dengan tubuh bergetar. Bergola Wungu, kau tunggu apa lagi? Majulah jika kau benar-benar ingin membalaskan dendam ke Sumat 1000 karat.
Meski bagaimana kobaran amarahnya, namun Bergola Wungu menyahuti, "Jangan bicara terlalu keren orang jelek. Aku masih berbaik hati untuk membiarkan kau bernapas beberapa jam lagi. Aku, Bergola Wungu, menunggu kau besok pagi waktu matahari terbit di pekuburan Jatiwalu. Aku ingin nyawamu terbang ke neraka, saksikan makam ayah bundaku." Habis berkata demikian, Bergola Wungu putar tubuh. Tapi saat itu Kalingundil sudah menyerbunya dengan kedua tangan terpentang. Bergola Wungu yang tahu kehebatan lengan baja itu tak berani menyambuti. Dia berkelit ke samping dan lambaikan tangan kanannya. Serangkum angin menyambar ke dada Kalingundil. Kalingundil melompat ke samping dan hantamkan lengannya kembali. Tapi ini juga dapat dielakkan Bergola Wungu. Dalam sebentar saja, kedua orang ini sudah terlibat dalam 3 jurus. Memasuki jurus keempat, tiba-tiba dari bagian yang gelap di bawah pohon terdengar suara memaki. "Kalingundil edan, orang sudah kasih kesempatan untuk bertempur besok pagi, masih saja beringasan. Gelo betul." Kalingundil keluar dari kalangan pertempuran. Segera dia hantamkan lengannya ke jurusan datangnya suara. "Jangan memaki saja, jelek. Keluarlah, tunjukkan diri." Angin dahsyat melanda ke tempat gelap, menghantam pohon mempelam sampai pohon itu tumbang. Tapi orang yang memaki sudah kabur, dan ketika menoleh ke samping, Bergola Wungu pun sudah lenyap. Akan Nilam Suri begitu mengenali suara yang memaki tadi, tanpa tunggu lebih lama, dia segera mengejar ke tempat gelap. Beberapa puluh meter kemudian, di pinggiran kampung dekat pematang sawah, orang yang dikejar tahu kalau dirinya dikuntit. Dengan mempergunakan ilmu meringankan tubuh yang sudah sampai ke puncak yang sangat tinggi, dia melompat ke satu cabang pohon dan menunggu. Nyatanya yang mengejar adalah si gadis baju biru itu. Segera dia lompat turun kembali. "Hei, kita berjumpa lagi Nilam Suri. Dari mana kau tahu namaku?" Gadis itu tanya dengan heran. "Hahaha." Wiro Sableng tertawa dan menjawab, "Terlalu banyak manusia tempat bertanya. Terlalu banyak mulut yang bisa kasih keterangan. Ada apa kau mengejar aku? Ada apa kau ikut campuran urusan ayahku?" Balik menanya Nilam Suri. Wiro Sableng melangkah mendekati gadis itu. Matanya yang memandang tajam membuat hati si gadis menjadi berdebar. Wiro semakin mendekat juga. Nilam Suri menyurut mundur, namun badannya tertahan oleh batang pohon. "Ayahmu, Kalingundil bukan?" desisnya. Gadis itu mengangguk. Wiro menyeringai, dipegangnya bahu gadis itu. Nilam Suri hendak menyibakkan tangan itu, tapi tak jadi, karena saat itu Wiro membungkukkan kepalanya. Rasa panas menjalari darah di tubuhnya ketika bibir pemuda itu berani mengecup bibirnya. Kemudian, tangan yang lain dari si pemuda mengusap mukanya. Dia diam saja. Juga masih diam ketika tangan itu meluncur turun ke bawah lehernya. "Wiro, kau ini ceriwis sekali. Ceriwis sekali," bisik gadis itu setengah merintih. Pemuda itu menyeringai. "Kenapa kau ikuti aku?" Aku suka padamu, Wiro." Wiro tak banyak tanya lagi. Dipanggulnya tubuh yang montok itu lembut dan dilarikannya ke tengah sawah di mana terdapat sebuah dangau. Angin malam terasa sangat dingin di udara yang terbuka itu.
Tapi tubuh mereka dilanda keringat panas dalam melakukan apa yang belum pernah mereka alami sebelumnya, dan dalam merasakan apa yang mereka tak pernah rasakan sebelumnya. Sinar matahari pagi memerah kekuningan. Udara segar sekali. Namun kesegaran itu tiada dirasakan oleh 3 manusia yang berada di pekuburan Jatiwalu. Yang kedua adalah Borgola Wungu dan musuh besarnya Kalingundil. Yang ketiga Nilam Suri. Paras gadis ini agak pucat. Borgola Wungu hentikan langkahnya beberapa tombak di hadapan Kalingundil. "Keluarkan senjatamu, Kalingundil." Hahaha. Kalingundil tertawa bergelak dan meludah ke tanah. "Cuh. Untuk menghadapi manusia macam kau, tak perlu pakai senjata segala. Mulailah." Mulut Kalingundil komat kamit dan sebentar kemudian kelihatanlah kedua lengannya menjadi hitam. Tergetar juga hati Borgola Wungu melihat 2 lengan lawan itu. Tapi tentu saja tak diperhatikannya. Malahan dia berkata, "Bagus. Kalau kau tak mau pakai senjata, itu mempercepat aku mengirimkan kau ke neraka." Borgola Wungu mencabut golok panjangnya. Dengan ujung senjata itu, dia menunjuk ke arah 2 makam di bukit pekuburan. "Kau lihat 2 makam di lereng sana, Kalingundil." Kalingundil tak berani mengalihkan pandangannya karena khawatir ini hanya tipuan belaka. "Itu adalah makam ayah bundaku. Roh-roh penghuni makam itu akan bersorak gembira bila menyaksikan sesaat lagi kepalamu kubabat menggelinding." "Tak perlu jual bacot, manusia hina. Terima lenganku." Disertai angin yang dahsyat, maka kedua lengan Kalingundil memukul susul menyusul. Borgola Wungu kiblatkan golok memapas salah satu lengan lawan. Betapa terkejutnya dia ketika goloknya tidak mempan membabat lengan lawan. Malahan mata goloknya menjadi sumplung. Dengan segera Borgola Wungu keluarkan jurus terhebat dari ilmu goloknya, yaitu jurus merobek langit. Sesaat saja terbungkuslah tubuh Kalingundil oleh sinar golok. Dan satu jurus di muka Kalingundil terdesak hebat. Berkali-kali dia hantamkan lengannya ke arah lawan, namun Borgola Wungu berkelit sangat cepat. Dengan penasaran, Kalingundil coba menyampoki senjata lawan dengan kedua lengannya. Tapi Borgola Wungu tidak bodoh. Mana dia mau adu senjata dengan lengan yang kerasnya macam baja itu. "Hahaha. Lekaslah minta tobat pada Tuhan atas kesalahan-kesalahanmu, Kalingundil. Sebentar lagi kepalamu akan menggelinding." Ejek Borgola Wungu. Geram Kalingundil bukan alang kepalang. "Kita akan lihat siapa yang bakal meregang nyawa lebih dahulu. Kunyuk brewok," balasnya mengejek. Kalingundil berseru keras. "Ciap! Terima senjata rahasiaku ini, kunyuk." Ratusan jarum hitam kemudian menggebubu menyerang Borgola Wungu. Tapi dengan satu kali putaran golok saja, senjata rahasia itu gugur semua ke tanah. "Wih, hebat, hebat, hebat!" Terdengar suara dari jurusan barat. Orang yang bicara itu jauhnya masih sekitar 100 tombak. Namun begitu suaranya berakhir, serentak itu pula dia sudah berada di tempat pertempuran itu. Dapat dibayangkan hebatnya ilmu lari orang itu. "Hebat, memang hebat, Borgola Wungu. Tapi mungkin kau tidak tahu bahwa manusia itu adalah bagianku." Baik Borgola Wungu maupun Kalingundil sama-sama lompatkan diri dari kalangan pertempuran. Bagi Kalingundil, ini adalah satu keuntungan karena saat itu dirinya terdesak. Keduanya memandang pada orang yang berdiri di bawah pohon.
Kalingundil kerutkan kening, sedangkan Bergolawungu katupkan rahang rapat-rapat. Begitu kenal pendatang baru itu. Kalingundil, kau tak perlu pandang aku dengan kerut jidat segala. Di mana manusia bernama Mahesa Birawa? Orang muda bermulut besar. Kau siapa? Bentak Kalingundil. Ditanya malah menanya. Ampun deh. Gerendeng Wiro Sableng. 17 tahun yang silam, kau bersama Mahesa Birawa telah membunuh Rana Weleng bapakku, juga membunuh ibuku dan Jarod Karsa. Apa kau punya otak masih sanggup mengingatnya? Kalingundil meruntuk dalam hati. Apakah manusia ini juga hendak membalaskan dendam kesumatnya seperti Bergolawungu? Melihat kepada tenaga dalam yang menyertai suaranya tadi, Kalingundil sudah dapat mengukur kehebatan manusia ini. Hatinya mengeluh. Melayani Bergolawungu saja dia sudah kepepet, apalagi menghadapi dua lawan sekaligus. Apa maumu orang muda? Apa mauku? Hai! Wiro tertawa bergelap. Nilam Suri yang merasa cemas segera mengetahui dengan berkata, Wiro, dia adalah ayahku. Aku tahu adik manis. Dan si pemuda tertawa lagi. Uhui. Dalam tertawanya itu masih bisa dia mengingat kemesraan dan kebahagiaan hidup yang dirasakannya bersama gadis itu di danau di tengah sawah tadi malam. Karena itulah aku berbaik hati datang ke sini hanya untuk meminta tangan kanannya saja. Muka Nilam Suri menjadi pucat. Bergolawungu sendiri tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Wiro Sableng bukan omong kosong belaka. Dia telah melihat kehebatan pemuda rambut gondrong ini. Sebaliknya, Kalingundil keluarkan tertawa membahak. Kurasa kau masih pantas untuk menetes sama kau punya ibu, ejeknya. Kata-kata itu cukup lucu. Kalingundil. Aku senang pada manusia-manusia yang suka bicara lucu. Wiro Sableng melangkah mendekati Kalingundil. Nilam Suri melompat ke muka hendak menahan si pemuda. Tapi pada saat itu pula dari samping Bergolawungu yang sejak lama menahan kegeramannya terhadap Kalingundil, maka ketika melihat anak musuh bebuyutannya itu melompat ke muka, tanpa tunggu lebih lama, segera ditebaskan golok panjangnya. Nilam Suri melengking, tubuhnya tercampak ke tanah. Dadanya robek besar, darah menyembur. Bergolawungu yang melihat tidak adanya kesempatan baginya untuk turun tangan terhadap Kalingundil, segera lari ke lereng bukit pekuburan dan berseru, Manusia bernama Wiro Sableng, antara kita masih ada sedikit urusan. Kalau kau merasa punya nyali untuk meneruskan, aku tunggu di Goa Sangreng. Resek betul, maki Wiro Sableng. Dipukulkannya tangan kanannya ke arah lereng bukit perkuburan. Angin laksana badai menderu dahsyat. Batu-batu nisan dan tanah pekuburan berterbangan. Pohon-pohon bertumbangan. Semak belukar diterambas gundul. Tapi Bergolawungu sudah lenyap di balik bukit. Wiro Sableng putar kepala dan dia memaki lagi ketika melihat Kalingundil melarikan diri. Boleh saja lari Kalingundil, tapi tinggalkan lenganmu dahulu.
Sekali pemuda itu melompat ke muka, maka dia berhasil menyusul Kalimundil. Tiba-tiba Kalimundil berbalik, cabut keris di pinggang dan tusukan ke perut Wiro Sableng. Serangan yang dilancarkan dengan kalap serta karena ketakutan itu tidak mengenai sasarannya. Sebaliknya, yang diserang cepat gerakan tangan kanannya. Krak! Kalimundil melolong. Tangan kanannya sebatas bahu tanggal. Tulangnya copot. Daging dan otot serta urat-urat berserabutan mengerikan sekali. Laki-laki itu macam babi celeng seradak seruduk kian kemari. Dia hendak lari lagi. Tunggu dulu Kalimundil. Kenapa terburu-buru kabur? Terima dulu angka kenang-kenangan ini. Habis berkata begitu, Wiro Sableng benturkan tapak tangan kanannya ke jidat Kalimundil. Pada kulit jidat laki-laki ini, maka terpampanglah lukisan telapak tangan berikut 5 jari dengan angka 212 pada bagian tengahnya. Kalimundil seradak seruduk lagi, macam babi celeng. Darah berceceran dari luka di tangannya. Wiro Sableng tertawa mengekeh. Syukur. Diperhatikannya laki-laki itu berlari macam dikejar setan. Tangan kirinya memutar-mutar lengan Kalimundil yang masih dipegangnya. Tiba-tiba dilemparkannya potongan lengan itu. Laksana anak panah potongan, lengan itu melesat dan menghantam punggung Kalimundil, membuat laki-laki itu tergelimpang, menelungkup di tanah. Tapi segera bangkit lagi dan lari lagi. Wiro Sableng hentikan galaknya ketika telinganya mendengar suara erangan Nilam Suri. Cepat didekatinya tubuh gadis itu. Dia berlutut di tanah, matanya menyipit melihat luka besar di dada si gadis. Nyawa Nilam Suri tak mungkin ditolong lagi. Dibopongnya gadis itu, dibawanya ke tempat teduh dan dibaringkannya. Wiro. Nilam Suri membuka kedua matanya yang telah menjadi sayu itu. Wiro, peluk aku, pintanya. Wiro Sableng merangkul gadis itu. Cium aku, Wiro. Si pemuda mencium pipi Nilam Suri, lalu mengecup bibirnya. Bibir itu kesat dan dingin, tidak basah dan hangat seperti malam tadi. Napas Nilam Suri lambat dan satu-satu. Sinar matanya semakin pudar. Umurku untuk mengenalmu hanya sampai di sini, Wiro, bisik Nilam Suri. Aku akan obati lukamu, Nilam. Kau akan sembuh, kata Wiro pula menghibur. Nilam Suri tersenyum. Bersamaan dengan membekasnya senyum itu di bibirnya, maka saat itu pula rohnya lepas meninggalkan tubuh. Pendekar muda dari Gunung Gede hela napas panjang. Hatinya beku menyaksikan kematian gadis itu. Semalam Nilam Suri masih dirangkulnya, masih dirabanya. Tapi kini tubuh itu tiada akan memberikan apa-apa lagi kepadanya. Bahkan kehangatannya pun tidak, karena saat itu tubuh Nilam Suri berangsur menjadi dingin. Wiro menghelas napas panjang sekali. Disibakannya bagian pakaian yang robek di dada gadis itu. Pada bagian kulit dada yang masih utuh, tepat di atas buah dada sebelah kiri si gadis itu, dengan pergunakan ujung telunjuk jari tangan kanannya, Wiro menggurat 3 barisan angka 212. Disandarkannya tubuh tanpa nyawa itu ke batang pohon dengan hati-hati. Lalu melangkahlah pendekar ini meninggalkan tempat itu. Dan seperti tak pernah terjadi apa-apa, seperti tak satu pun yang barusan dialaminya, dari sela bibir pemuda ini terdengarlah suara siulan.
Si Wulan melakukan nyanyi tak menentu. Berakhirlah untuk buku 4 Brewok dari Gua Sangreng, dan akan berlanjut buku berikutnya, Maut Bernyanyi di Pajajaran. Jangan sampai terlewat, segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.